Martial Peak 3123. Hati Bian Hong tenggelam ke dasar lembah saat dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Skema wanita ini benar-benar mendalam. Dia telah bertarung dengannya selama 5 tahun, namun dia tidak tahu dia masih memiliki kartu truf seperti itu di lengan bajunya, hanya membukanya pada saat terakhir untuk mengalahkannya. Dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena terlalu ceroboh, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Berpikir cepat, Bian Hong berbalik dan melarikan diri, suaranya bergema, "Kamu bajingan, aku akan melepaskanmu hari ini. Tetapi di masa depan, aku akan membuatmu tunduk pada raja ini." Qiu Yimeng mengangkat pedangnya dan mengejarnya, tetapi dia tidak dapat menutup jarak di antara mereka. Dia baru saja menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya dan telah menghabiskan banyak energi, jadi dia membuka celah untuk memikat Bian Hong ke dalam jebakan. Setelah dipukul oleh telapak tangannya, dia menderita beberapa luka. Dengan kultivasi mereka yang sangat dekat satu sama lain, jika Bian Hong bersikeras untuk melarikan diri, dia benar-benar tidak punya ide bagus. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah melewati awan dan pemandangan di tanah benar-benar kabur. Pada akhirnya, Qiu Yimeng menebas pedang Qi, menghentikan langkahnya. Serangan ini dengan mudah dihindari oleh Bian Hong, tetapi sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk berbalik dan mengejeknya, menyebabkan Qiu Yimeng menjadi marah. Matanya yang indah menatap lekat-lekat ke punggung Bian Hong, seolah-olah dia ingin menanamkan orang ini ke dalam benaknya dan membunuhnya suatu hari nanti. Sesosok tiba-tiba muncul 1000 meter di atas Bian Hong, tetapi Qiu Yimeng tidak menyadarinya pada awalnya. Dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya dan menyipitkan matanya. Punggung orang ini menghadap matahari bundar, dan cahaya keemasan terlalu menyilaukan. Wajahnya tertutup lapisan bayangan, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas, tapi sosoknya sangat familiar. Jantung Qiu Yimeng berdetak kencang. Sosok seperti itu sangat cocok dengan gambar dalam ingatannya. Siapa ini? Bian Hong terbang 1000 meter ke langit ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak kaget. Seseorang telah muncul di atas kepalanya di beberapa titik dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Menyapu kesadaran ilahinya, dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi apapun. Bian Hong sangat marah. Hari ini, dia telah menderita kerugian besar di tangan Qiu Yimeng dan hampir kehilangan nyawanya. Dia terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyesal dan kehilangan muka. Pada saat ini, sebenarnya ada seseorang yang berani menghalangi jalannya. Mengangkat tangannya, dia mengirim serangan telapak tangan ke arah pemuda itu, energi di telapak tangannya melonjak dengan kekuatan yang tak terduga. Pria muda itu juga mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut mendorongnya ke bawah, posturnya terlihat biasa saja, seolah-olah dia tidak menghadapi Origin King Realm tetapi daun yang jatuh berkibar tertiup angin. Senyum yang dalam muncul di wajahnya saat dia berkata, "Turun." Mata Bian Hong melotot saat tubuhnya gemetar tak terkendali. Serangan telapak tangan ini tampak biasa dan tidak berbahaya, tetapi ketika jatuh, itu benar-benar mampu menghapus seluruh dunia, menyebabkan semua yang ada di depannya menjadi hitam. Untuk beberapa alasan, Bian Hong merasa seperti jatuh dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Pikiran Bian Hong agak kacau. Sebelum dia bahkan bisa menoleh, aura tajam telah mengalir ke arahnya dari bawah. Memutar kepalanya, dia diliputi keterkejutan. Bagaimana mungkin Qiu Yimeng melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Dia segera membungkus dirinya dengan cahaya pedangnya dan mengubahnya menjadi serangan yang mengejutkan, menebas ke arah Bian Hong. Saat cahaya pedang dan bayangan berbenturan, sosok Qiu Yimeng muncul kembali, wajahnya sedikit memerah saat dia terengah-engah. Serangan mematikan ini jelas menghabiskan banyak energinya. Di sisi lain, Bian Hong mengulurkan tangan dan mencengkeram dadanya, sosoknya terhuyung-huyung saat dia menatap Qiu Yimeng dengan tak percaya, menggertakkan giginya, "Kamu." Darah menyembur keluar dari celah di antara jari-jarinya, membasahi pakaiannya dan memenuhi udara dengan bau darah. Qiu Yimeng mengangkat tangannya dan melambai padanya. Vitalitas di mata Bian Hong dengan cepat menghilang saat dia jatuh ke tanah, menghilang dalam sekejap mata. Para pembudidaya dari Great Desolate Starfield semuanya panik. Bian Hong, yang terkuat di antara mereka semua, sebenarnya telah terbunuh dengan begitu mudahnya. Mereka tidak bisa mempercayainya dan ingin melarikan diri, tetapi ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kental, membuat mereka sulit untuk bergerak. Tu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba. Tang Yuxian datang ke sisi Qiu Yimeng dan bertanya dengan prihatin, "Nona muda Qiu, apakah kamu baik-baik saja?" Mereka sudah terlalu jauh sekarang, jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka lihat hanyalah Qiu Yimeng membunuh Bian Hong dengan cara yang ajaib, jadi mereka menduga dia pasti telah membayar harga tertentu. Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah para pembudidaya dari Great Desolate Starfield, "Bunuh mereka semua." Tu Feng, Tang Yuxian, dan yang lainnya mengangguk dan terbang untuk bertarung dengan para pembudidaya dari Great Desolate Starfield.
Hasilnya ternyata sederhana. Lawan yang biasanya bisa bertarung setara dengan mereka sekarang tidak dapat menunjukkan bahkan setengah dari kekuatan mereka, seolah-olah mereka sedang ditekan. Saat para murid Sekte Surga Tinggi bergegas maju, mereka seperti sekawanan serigala yang menyerbu kawanan domba. Orang-orang dari Great Desolate Starfield tidak dapat melawan. Jeritan terdengar saat satu demi satu sosok jatuh dari langit, bermandikan darah. 5 tahun musuh lama, dan hari ini dia benar-benar memiliki kesempatan untuk memusnahkan mereka semua. Ini seharusnya menjadi kesempatan yang menggembirakan, tetapi Qiu Yimeng mengabaikannya. Suara pertempuran di telinganya menjadi sangat jauh dan secara bertahap menjadi jauh. Dia mendongak dengan linglung, sangat ingin tahu jawaban di dalam hatinya. Saat sosok itu mendekat, detak jantung Qiu Yimeng menjadi lebih cepat, seolah dia khawatir kehilangan sesuatu. Ketika dia akhirnya tiba, wajah yang familiar muncul di depannya, senyum yang familiar tergantung di bibirnya. Kenangan dari beberapa dekade yang lalu secara bertahap hidup kembali, seolah-olah dia telah melompat keluar dari ingatannya. Napas Qiu Yimeng berhenti sejenak, tidak berani mengakuinya. Keduanya jelas semakin dekat satu sama lain, tetapi jarak di antara mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Seolah-olah dia adalah matahari bundar yang tergantung di langit, jauh darinya. Meskipun dia bisa melihatnya, dia hanya bisa merasakan cahaya hangat yang menyinari tubuhnya dan membuat bayangan di punggungnya. Kau tidak mengenalku, Yang Kai tersenyum padanya. Salam, Master Sekte. Qiu Yimeng mengumpulkan pikirannya dan menundukkan kepalanya, bulu matanya berkibar saat dia berbicara dengan suara yang agak tersedak. Dia berpikir bahwa setelah puluhan tahun kerja keras, dia akan bisa lebih dekat, tetapi hari mereka bertemu lagi berbeda. Yang Kai tertegun sejenak sebelum mengangkat jarinya dan meletakkannya di depan kepalanya. Angkat kepalamu. Qiu Yimeng menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Dong. Kepala Qiu Yimeng terbang ke belakang, tangannya menutupi dahinya saat dia berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Dia benar-benar menggunakan jarinya untuk menjentikkan kepalanya sendiri, ini terlalu berlebihan. Bahkan jika kekuatannya tinggi, dia seharusnya tidak menggertak orang lain seperti ini, matanya mau tak mau memerah. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, apakah ini yang dia tunggu-tunggu? Yang Kai tertawa dan berkata, ini masih nona muda Qiu. Baru saja, saya pikir kamu telah dirasuki oleh beberapa monster dan bersiap untuk membunuhnya dengan kejam, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu. Petik 2. Kaulah yang kesurupan, kata Qiu Yimeng dengan marah. Melihat bahwa dia masih tersenyum, dia segera menjadi marah dan menendang ke arahnya. Yang Kai menghindar. Kamu berani. Qiu Yimeng memelototinya dan menendang lagi. Yang Kai dengan patuh menerima pukulan itu, tetapi melihat bahwa kemarahan Qiu Yimeng belum mereda dan masih memelototinya, dia menghela nafas dan berpura-pura menutupi betisnya sambil melompat, ekspresi kesakitan di wajahnya. Qiu Yimeng meliriknya dari sudut matanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, apakah kamu idiot? Saat dia menatapnya, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit merah. Ini, kenapa sepertinya mereka menggoda dan berani memelototinya. Perasaan hangat memenuhi hatinya. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, tidak peduli berapa lama dia pergi, itu bukan karena dia terlalu jauh, itu karena dia ingin menggunakan penggaris untuk mengukur jarak di antara mereka. Bagus, sekarang kamu adalah seorang Master Sekte, apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Qiu Yimeng tidak bisa menahan senyum. Yang Kai tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Qiu Yimeng panik dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, wajahnya memerah saat aliran energi murni mengalir dari telapak tangan Yang Kai ke tubuhnya. Luka-luka yang baru saja dideritanya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan segera, menyebabkan dia merasa sangat canggung, berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia baru saja menyembuhkan lukanya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Apa yang dia nantikan? Setelah beberapa saat, Yang Kai menarik tangannya dan mengeluarkan pil roh dan meletakkannya di telapak tangannya. Qiu Yimeng tidak bertanya lagi, hanya mengangkat kepalanya dan menelannya. Mengelus rambutnya yang indah, dia bertanya, kapan kamu kembali? Ekspresi dan nada suaranya telah kembali normal. Karena tidak ada yang terjadi di antara mereka, mereka hanya harus bergaul. Saya baru saja kembali, kata Yang Kai, banyak hal terjadi di sini. Ya, apakah kamu sudah kembali ke sekte? Aku sudah kembali. Penatua Agung seharusnya memberitahumu, kan? Saya telah mendengar. Bintang bayangan adalah wilayahmu, apa yang harus kita lakukan? Yang Kai berkata, sejak mereka datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sementara mereka berdua berbicara, Yang Kai telah secara diam-diam mengaktifkan energi spiritual dunia, menyebabkan energi spiritual dunia tiba-tiba berfluktuasi dan hukum dunia menjadi sangat jelas. Qiu Yimeng diam-diam mengamati sekelilingnya saat sensasi misterius mulai terbentuk. Bintang di bawah kakinya tampak hidup. Itu awalnya hidup dan tidak pernah mati, tetapi sejak Yang Kai meninggalkan Shadowed Star, bintang kultivasi ini menjadi agak sunyi dan sunyi, perlahan-lahan berubah.
Jika itu adalah makhluk hidup, maka itu telah tertidur selama beberapa dekade terakhir setelah Yang Kai pergi. Sekarang, dengan kembalinya Yang Kai, ia juga telah pulih dari tidur panjangnya. Energi spiritual seluruh dunia dipenuhi dengan semacam vitalitas yang tak terlukiskan, dan Qiu Yimeng bahkan bisa merasakan energi spiritual di sekitarnya berdenyut dan terjalin dengan gembira. Tiba-tiba, jaring tak terlihat muncul di antara langit dan bumi, membentuk sangkar yang menyelimuti seluruh planet. Qiu Yimeng tampaknya tenggelam dalam pikirannya saat dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, Shen Yuannya mengembun di matanya saat dia samar-samar melihat pemandangan di sana. Di langit beberapa ribu kilometer jauhnya, para pembudidaya Great Desolate Starfield seperti ikan yang ditangkap dalam jaring, berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu Shadowed Star, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka tidak dapat melarikan diri dari Shadowed Star, dan di bawah penindasan hukum dunia yang ada di mana-mana, mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Namun, para pembudidaya Shadowed Star tidak memiliki penindasan semacam ini sama sekali. Mereka mengejar musuh mereka dan membunuh mereka satu persatu. Ini adalah kekuatan Master Bintang. Di atas bintang-bintang, mendominasi segalanya, aku adalah dewa, dewa adalah aku.